Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soleh dan solehah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, iman dan Islam. Salawat beserta salam tetap kita sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pada hari ini kembali Abi akan sedikit menyampaikan sedikit tausiah yang mungkin dapat kalian dengarkan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar yang selalu kita baca sebelum kegiatan daring dimulai. Angkat kedua tangannya dan kita memohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga kita hari ini mendapatkan ilmu dan mendapatkan kepahaman terhadap apa yang telah diajarkan oleh Bapak dan Ibu guru yang berada di sekolah SD Al-Azhar 1, 2, dan 3 pada hari ini. Untuk itu, untuk tausiah pada pagi hari ini akan Abi berikan judul Rasa Ingin Tahu. Iya. Dalam sebuah majelis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa akan datang seseorang calon penghuni surga di tengah mereka. Calon penghuni surga? Iya, calon penghuni surga. Hebatnya, orang tersebut kurang dikenal oleh para sahabat. Ia bukan seorang tokoh penting atau tokoh publik atau tokoh figur. Para sahabat merasa penasaran apa sebenarnya keistimewaan orang itu hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjulukinya sebagai calon penghuni surga. Ya, semuanya pada kaget dan semuanya bertanya. Dan salah seorang sahabat, Abdullah bin Amr, berniat memantau dari dekat orang itu agar lebih jelas mengetahui apa yang sebenarnya keistimewaan orang itu lakukan. Lalu Abdullah meminta izin untuk menginap di rumah orang yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ahli surga tersebut selama 3 hari. Selama itu Abdullah mengawasi amal tuan rumah itu, gerak-geriknya, tutur katanya, serta cara ibadahnya. Hampir-hampir ia tidak tidur karena takut kalau ada amal tuan rumahnya yang tidak dapat disaksikan. Namun Abdullah tidak melihat amal yang istimewa. Amalannya biasa-biasa saja, tidak ada yang menonjol dibanding dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Sebelum pulang, Abdullah pun bertanya langsung kepada tuan rumah tersebut. Pertanyaannya seperti ini: apakah gerangan amalan istimewa tuan rumah sehingga ia dianggap sebagai calon penghuni surga? Jawab tuan rumah tersebut, wahai sahabat, seperti yang kau lihat dalam kehidupan sehari-hariku, aku adalah seorang muslim biasa dengan amalan biasa pula. Namun ada satu kebiasaanku yang bisa kuberitahukan kepadamu. Apa itu? Jawab dari tuan rumah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah calon penghuni surga adalah, setiap menjelang tidur aku berusaha membersihkan hatiku, ku maafkan orang-orang yang menyakitiku, dan ku buang semua dengki
dendam, dan perasaan buruk kepada semua saudaraku sesama muslim, hingga aku tidur dengan tenang dan hati bersih serta ikhlas. Barangkali itulah yang menyebabkan Rasulullah SAW menyebutku sebagai calon penghuni surga. Iya, itu ceritanya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, siswa dan siswi SD Al-Azhar 1, 2, dan 3 sekalian, Rasulullah SAW telah memerintahkan umatnya untuk tidak menjadi pendengki, dan sahabat tadi telah mencontohkan pelaksanaannya. Perintah itu sebelum ia terlelap dalam tidur. Ia membersihkan hatinya dari kedengkian dan kebencian pada saudara-saudaranya, hingga Rasulullah SAW memberi gelar padanya sebagai calon penghuni surga. Masya Allah. Dan Islam juga sangat menghargai perbuatan kreatif dan inovatif, bahkan menganjurkannya. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang yang kreatif dan inovatif dalam kebaikan, hingga orang lain tergerak untuk melakukan kebaikan yang sama, akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Diungkapkan, barang siapa mempelopori suatu amal kebaikan, ia akan mendapatkan pahalanya, ditambah pahala orang-orang yang ikut melaksanakan kebaikan itu setelahnya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah, dan juga Ahmad. Orang kreatif adalah orang yang selalu ingin tahu keutamaan dari membersihkan hati dari dengki dan kebencian sebelum tidur. Dengan izin Allah bisa sampai kepada kita karena rasa keingintahuan Abdullah Amr bin As terhadap keutamaan sahabat yang disebut ahli surga tersebut. Karena itu, bertanyalah sesuatu terhadap fenomena yang terjadi di sekitar kita. Kenapa orang bisa sukses padahal dulunya buruk daripada kita? Kenapa orang bisa jadi bintang kelas padahal tadinya dia nilainya rendah, dan lain sebagainya. Biasanya juga keinginan untuk lebih banyak akan menjadikan awal dari berbuat lebih banyak dan prestasi lebih besar. Tentunya dalam proses mencari tahu, kita diwajibkan mengambil yang baik dan membuang yang buruk. Apabila kita memiliki banyak pengetahuan, kita bisa membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk, dan juga kita akan selamat di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi dalam pembelajaran daring ini, apabila ada yang tidak kita pahami, bisa langsung menanyakan kepada gurunya masing-masing, ya. Dan juga bukan hanya di pelajaran daring pada hari ini, dan sampai dengan seterusnya nanti, apabila ada yang kita ingin tahu, harus segera kita tanyakan, ya, agar kita tahu yang mana yang baik, yang mana yang benar, dan yang mana yang harus kita lakukan, ya. Mungkin itu saja yang dapat Abi sampaikan dalam tausiah pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan lebih semangat lagi dalam belajar, dan juga tetap semangat, ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat belajar ya anak-anak.